Kalau semua hukum Islam bisa dicari alasannya, nanti Anda akan bicara alasan diharamkannya zina karena menghindari tercampurnya sperma dalam satu rahim. Berarti berzina menggunakan kondom boleh dong. Halo sahabat, selamat datang di Sekolah Tafsir. Kali ini kita akan membahas seorang ustazah, pernah hafal Al-Quran, kuliah di jurusan tafsir, tapi sekarang banyak dicibir orang karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Dia adalah Ustazah Humailah Hakimah. Meskipun sudah banyak channel YouTube yang membahas tokoh ini, tapi tidak banyak yang membahasnya secara ilmiah. Pada segmen ini, saya akan meluruskan pernyataan-pernyataan itu dari sudut pandang tafsir dan menyertakan data-data yang lebih valid atas apa yang dia katakan. Pada episode ini, kita akan membahas secara khusus pernyataan-pernyataan Ustazah Humailah ketika menjadi narasumber dalam forum diskusi yang dipandu oleh Abu Marlo, yang saya akan kerucutkan menjadi 6 pembahasan. Aku yang penasaran sama babi, ini nggak nemu dari kitab tafsir manapun. Yang kalau mau merujuk malah aku nemunya dari pendeta Yahudi abad entah mungkin abad ke-8, abad ke-9, Musa bin Maimun. Itu dia pernah merasionalisasikan kenapa babi haram. Itu adalah upaya pertama yang dilakukan. Meskipun nggak akurat ya. Misalnya ya tadi ada cacing pita gitu-gitu. Maksudnya benar, tapi kan sapi sama kambing juga bisa jadi karier penyakit yang mematikan juga gitu. Ya, ada antraks juga. Betul. Jadi dulu tahun 7000 sampai 2000-an sebelum Masehi, beternak babi itu pernah populer banget di tanah Palestina. Praktik peternakan babi ini berdampak panjangnya itu jadi ngabis-ngabisin lahan buat beternak, ngabis-ngabisin lahan pertanian buat pakan babi, sama ngabisin suplai air. Nah, kondisi kayak gini bikin babi jadi langka karena perawatannya mahal. Jadi dulu babi tuh jadi makanan mewah dan mahal gitu karena ngerawatnya ribet. Udah gitu juga jadi rebutan resource nih sama manusia. Lama-lama makan babi mulai jadi tabu nih. Praktik peternakannya dinilai nggak etis dalam konteks lingkungan setempat, tapi demand-nya masih ada. Mungkin kalau mau dianalogin konteks sekarang nih, nggak etisnya tuh kayak gimana? Mungkin kayak mengkonsumsi sup sirip hiu atau telur penyu kali ya. Udah tahu nggak baik buat lingkungan, tapi demand-nya masih ada. Nah, nggak etisnya ini dikristalin aja deh. Jadi praktik agama besar di sana saat itu ya Yahudi duluan ya, yang lebih tua agamanya, terus diikuti Nasrani dan Islam. Nah, mereka melestarikan budaya haram makan babi lewat ya diharamin aja gitu, lewat hukum agama. Sebenarnya mereka lagi preserving kehidupan mereka lagi melindungi manusianya dari rebutan sumber daya sama babi nih, karena babi butuh makan dan minum banyak kan. Nah, cuman generasi-generasi selanjutnya di ratusan dan ribuan tahun kemudian, termasuk kita, udah nggak aware lagi sama alasan aslinya kenapa babi haram. Taunya ya di kitab suci dibilang begitu, dan kalau beriman ya udah tinggal taat aja sama kitab suci. Saat itu dan sepertinya sampai sekarang ya, dan mungkin selama-lamanya sih, emang manusia itu kalau dikasih alasan dampak langsung itu nggak lebih efektif dari dampak yang terkesan imajiner. Jadi kalau kita ngelarang makan babi, jangan makan babi karena itu merusak lingkungan. Nah, itu nggak lebih didengar daripada kita jangan makan babi nanti masuk neraka gitu. Nah, setelah tahu konteksnya begitu nih, perihal haram makan babi, menurut kamu masih relevan gak jadinya keharaman makan babi? Atau ya kalau hukumnya sudah dibakukan kitab suci, berarti harus dipraktikkan selama-lamanya? Dalam Islam, makanan haram itu bisa karena faktor internal, yaitu nas, Al-Quran, dan Sunnah. Bisa karena faktor eksternal, yaitu sebab-sebab tertentu. Kolang-kaling misalkan, sebelum diolah, kolang-kaling mengandung getah beracun. Maka, memakan kolang-kaling hukumnya haram. Tetapi, setelah dilakukan fermentasi dan pengolahan, getah beracun hilang. Maka, memakan kolang-kaling hukumnya boleh. Ini contoh makanan yang haram karena faktor eksternal, mengandung racun. Tetapi, jika racunnya bisa dihilangkan, hukumnya menjadi halal. Sedangkan haram karena faktor internal, karena adanya nas Al-Quran dan hadis, tidak menerima alasan logis. Khamr itu haram meskipun cuma sedikit, meskipun tidak sampai mabuk, karena yang menjadikan khamr haram itu adanya nas, bukan sifat memabukkan. Maka dari itu, ulama tidak mencari alasan mengapa babi haram, karena keharaman babi berasal dari nas,
yang mana ada atau tidak adanya alasan logis tidak menjadikan keharaman babi itu hilang. Karena hal ini, ulama membedakan antara ilat dengan hikmah. Ilat adalah alasan mengapa sesuatu itu haram, sedangkan hikmah adalah alasan manfaat yang kita dapat di balik pengharaman sesuatu. Ilat itu bisa merubah hukum, sedangkan hikmah tidak. Salah seorang ulama menulis, hikmah dari pengharaman babi adalah terhindarnya seseorang dari penyakit, karena babi mengandung banyak penyakit. Seiring berkembangnya teknologi, ada cara-cara tertentu yang menjadikan babi menjadi lebih aman dikonsumsi. Apakah ini menjadikan babi halal? Tidak, karena dalam hal-hal yang haram karena nas, hanya ada hikmah, bukan ilat. Kalau semua hukum Islam bisa dicari alasannya, nanti Anda akan bicara alasan diharamkannya zina karena menghindari tercampurnya sperma dalam satu rahim. Berarti berzina menggunakan kondom boleh dong. Alasan dianjurkannya menikah adalah agar mendapatkan ketenangan hati. Sakinah mawaddah. Berarti menikah dengan sesama jenis boleh dong asalkan sakinah mawaddah. Kalau begitu, apa gunanya agama? Kayaknya emang tafsir tuh dianggap sebagai produk pengetahuan yang elit sehingga ulama-ulama tuh agak takut nyentuh itu. Kayak beda soal kiamah aja ini kan polemik gitu. Jadinya karya tafsir tuh bukan karya yang kaya dalam ini ya, dalam peradaban keilmuan Islam. Padahal harusnya itu yang paling kaya. Jadi tidak kaya tafsir gitu. Tafsir kaya tuh minim. Karya tafsir tuh minim. Oh gitu. Kita nggak punya mufasir dari Saudi gitu. Biasanya mufasir ya banyak dari Al Azhar gitu kan. Karena emang mereka kayaknya lebih mengencourage mahasiswanya untuk punya karya tafsir. Di Indonesia sendiri kan tafsir ya, Indonesia sebagai muslim terbanyak ya mufasir siapa sih, Pak Quraisy, Hamka ya sangat yang sekarang terbatas. yang latest ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu lagi pasti ngerujuknya makin jauh lagi. Salah satu pernyataan bodoh dari seorang mahasiswa tafsir adalah dia berkata, tafsir tidak kaya, tidak banyak karya tafsir di dunia ini. Faktanya, Al-Quran adalah kitab dengan keterangan tafsir terbanyak sepanjang sejarah manusia. Ada jutaan, bahkan bisa jadi ratusan juta karya tafsir sejak tafsir mulai dibukukan sampai sekarang. Di Indonesia saja, ada kitab-kitab tafsir yang penulisnya masih hidup. Ada Profesor Quraisy Shihab dengan tafsir Al-Misbahnya. Ada Kiai Afifuddin Dimyati dengan tafsir Hidayatul Quran. Ada Kiai Taifur Ali Wafa dengan tafsir Firdausun Naim. Ada Ustadz Ahmad Sarwat dengan tafsir Al-Mahfuz. Ada Kiai Shadiq Hamzah Usman dengan tafsir Al-Bayan. Ada Al-Mu'tasam karya Kiai Zamroni Halim. Tentu ada banyak yang lainnya yang tidak saya ketahui. Kalau kita mau lihat sedikit ke atas, ada tafsir Al-Ibris karya Kiai Bisri Mustafa, Ayah Gusmus. Ada tafsir Rahmat karya Umar Bakri. Ada tafsir terjemah Al-Quran karya Bahtiar Suri. Ada tafsir An-Nur karya Hasbi As-Sidgi. Ada tafsirul Ahkam kayak Abdul Halim bin Jai. Ada tafsir Al-Azhar kayak Boy Hamka. Dan ada Faidur Rahman kayak Kiai Soleh Darat. Dan masih banyak lagi. Ini baru di Indonesia, yang notabene bukan negara dengan bahasa penutur Arab, dan baru mufasir di abad 20 dan 21 saja. Bagaimana dengan tafsir-tafsir di negara Arab? Dari masa kodifikasi sampai masa sekarang, pasti tidak terhitung banyaknya. Jadi Ustazah, sesuatu yang tidak Anda ketahui, itu bukan berarti tidak ada.